Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau melakukan percobaan tentang kepekaan indera pendengar manusia. Tujuannya untuk mengetahui kepekaan indera pendengar seseorang. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu lonceng, kedua penutup mata, ketiga dua orang yang akan melakukan prakteknya secara langsung. Mari kita mulai. Cara kerja, tutuplah mata dengan sapu tangan sudah dilakukan dan kedua teman yang lain masing-masing memegang lonceng dan tentukan jarak antara temanmu yang ditutup matanya. Baik, ini sudah saya atur, yang satu memegang lonceng dan yang satunya ditutup mata. Ini jaraknya 1 meter. Kita akan bunyikan loncengnya. Apakah mendengar suara lonceng? Oke, masih terdengar. Selanjutnya, ini jarak dengan 3 meter. Loncengnya. Apakah terdengar? Oke, kita lanjutkan dengan jarak 6 meter. Nah, ini dengan jarak 6 meter. Kita bunyikan loncengnya. Apakah terdengar? Oke, kita lanjutkan dengan jarak 9 meter. Nah, ini dengan jarak 9 meter. Kita bunyikan loncengnya. Apakah terdengar? Nah, ini dengan jarak 12 meter. Kita bunyikan loncengnya. Apakah terdengar? Oke, ternyata semuanya terdengar. Nah, ini percobaan yang kedua dengan menutup salah satu telinga kanan dan telinga kiri. Kita coba dulu dengan telinga kanan yang ditutup dengan jarak 1 meter. Apakah terdengar? Nah, coba tutup telinga kiri. Nah, bunyikan loncengnya. Apakah terdengar? Terdengar jelas? Oke, kita maju 3 meter. Nah, ini kan percobaan dengan jarak 3 meter. Kita tutup telinga kanan terlebih dahulu. Bunyikan loncengnya. Apakah terdengar? Terdengar cukup jelas? Coba tutup telinga kiri dan bunyikan loncengnya. Apakah terdengar? Cukup jelas? Oke, kita lanjut dengan 6 meter. Ini dengan jarak 6 meter. Tutup telinga kanan dan bunyikan loncengnya. Bunyikan loncengnya. Ini dengan jarak 6 meter. Tutup telinga kanan dan bunyikan loncengnya. Apakah terdengar? Cukup jelas? Tutup telinga kiri. Bunyikan loncengnya. Apakah terdengar? Cukup jelas? Oke, kita lanjut dengan 9 meter. Ini kita lanjut dengan jarak 9 meter dengan telinga kanan ditutup. Bunyikan loncengnya. Apakah terdengar? Cukup jelas? Tutup telinga kiri dan bunyikan loncengnya. Apakah terdengar? Cukup jelas? Kita lanjut dengan jarak 12 meter. Ini dengan jarak 12 meter. Kita tutup telinga kanan dan bunyikan loncengnya. Apakah cukup terdengar? Tutup telinga kiri. Bunyikan loncengnya. Terdengar? Ya, cukup kecil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmai Solehati dengan NIM 878211571. Di sini saya mau melakukan praktikum mandiri tentang telinga. Pada video kali ini saya mau melakukan percobaan struktur dan fungsi telinga. Tujuannya untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Alat dan bahan, gambar struktur, alat pendengaran manusia, lembar pengamatan, dan alat tulis. Di sini saya sudah menyiapkan gambar dan juga kertas untuk pengamatan. Jadi kita mulai saja menjelaskan apa itu struktur dan fungsi telinga beserta bagian-bagiannya ya. Nah, di sini ada gambar struktur alat pendengaran manusia. Beri nama dan jelaskan fungsinya bagian-bagian telinga mulai dari telinga bagian luar sampai telinga bagian dalam sesuai dengan petunjuk anak panah yang ada angka dan kita akan jelaskan satu persatu. Nomor 1 terlebih dahulu yaitu daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengarahkannya ke liang telinga, yang kemudian membawanya ke gendang telinga. Jadi dari sini, nah akan stop di gendang telinga. Kemudian nomor 2 ini adalah saluran telinga. Saluran telinga ini berfungsi mengantarkan gelombang suara ke gendang telinga. Jadi
Jadi gelombang suara yang didapat dari daun telinga kemudian disalurkan oleh saluran telinga ke gendang telinga. Kemudian nomor 3 ini adalah gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi menangkap gelombang suara dari liang telinga dan mengubahnya menjadi getaran. Ini nomor 1, 2, dan 3 termasuk dalam telinga bagian luar. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu adalah tulang martil. Tulang martil di sini berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang pendengaran berikutnya, yaitu landasan untuk memperkuat suara sebelum disalurkan ke telinga bagian dalam. Nah, bentuknya di sini. Ini tulang martil. Kemudian untuk nomor 5 ini. Nomor 5 ini adalah saluran Eustachius yang berfungsi untuk menyamakan tekanan udara dan mengalirkan cairan dari telinga tengah agar pendengaran optimal dan mencegah masalah seperti nyeri telinga. Nah, ini salurannya berada di bawah. Kemudian nomor 7 dulu. Nomor 7 itu termasuk namanya adalah tulang sanggurdi. Nah, kecil di sini. Itu tulang sanggurdi yang berfungsi meneruskan getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Koklea, bagian dalam atau koklea tepatnya masuk ke jendela oval. Nah, nomor 4, 5, dan 7 ini termasuk telinga bagian tengah. Kemudian untuk nomor 6 ini namanya saluran setengah lingkaran. Bentuknya cantik ya. Nah, saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai organ keseimbangan tubuh untuk mendeteksi gerakan kepala dan postur. Kemudian nomor 8 yaitu rumah siput. Rumah siput berfungsi mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf pendengaran untuk kita bisa mendengar. Nah, terakhir nomor 9 ini. Nomor 9 ini namanya saraf pendengaran. Berfungsi mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf koklea, bagian dari saraf vestibulococlearis. Nah, untuk nomor 6, nomor 8, dan nomor 9 ini termasuk telinga bagian dalam. Nah, jadi akan kita lanjutkan ke percobaan mekanisme transmisi pendengaran. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian telinga yang dilalui getaran suara dari suatu sumber bunyi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambar transmisi pendengaran berikut ini. Ini gambarnya. Nah, jelaskan peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian telinga yang dilalui getaran suara secara berurutan sesuai dengan nomor yang ada pada gambar berikut. Nah, pada nomor 1 itu gendang pendengar atau gendang pendengaran atau bisa juga disebut membrana timpani. Pada gendang pendengar ini adalah selaput atau membran tipis yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di dalam telinga tengah.
Kemudian untuk nomor 2 adalah jendela oval. Jendela oval ini merupakan selaput yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga dalam. Di jendela oval ini, getaran dari tulang sanggurdi diteruskan melalui jendela oval dan masuk ke cairan yang ada di dalam koklea atau rumah siput. Energi getaran ini diubah menjadi gelombang tekanan pada cairan di dalam koklea. Selanjutnya, tulang-tulang pendengar. Tulang-tulang pendengar ini terdiri dari 3, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Ujung dari saluran estasius juga berada di telinga tengah. Pada tulang-tulang pendengaran, getaran suara yang diterima oleh gendang telinga akan disampaikan ke tulang pendengaran. Masing-masing tulang pendengaran akan menyampaikan getaran ke tulang berikutnya. Tulang sanggurdi, yang merupakan tulang terkecil di tubuh, meneruskan getaran ke koklea atau rumah siput. Terus untuk nomor 4 ini adalah koklea diluruskan. Pada koklea, gelombang tekanan cairan bergerak di sepanjang saluran koklea yang digambarkan diluruskan. Nah, koklea diluruskan dan merangsang ujung saraf sensoris atau sel-sel rambut. Nah, ini sel-sel rambut. Yang titik-titik ini adalah sel-sel rambut yang terdapat di dalamnya. Sel-sel rambut ini mengubah gelombang mekanis atau tekanan menjadi sinyal listrik atau impuls saraf. Terus yang terakhir adalah selanjutnya ujung saraf sensorik. Transmisi pada ujung saraf sensorik melibatkan pengubahan stimulus eksternal atau internal seperti sentuhan, suhu, atau rasa sakit menjadi sinyal listrik yang dapat dipahami oleh sistem saraf. Proses ini disebut transduksi sensorik. Kemudian cairan limfa. Cairan limfa ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran Basser yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang telinga pada percobaan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan, mohon dikoreksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.